Rara, nanya dong dikit dong, Ra, setelah Lida 2018 ya waktu itu ya? Pas Iya, 19 betul. sih 2018 ya? Rara 2018, 2 tahun setelah Lida, pasti banyak perubahan-perubahan hidup yang dirasakan sama Rara dong. Apa aja sih Iya. yang perubahan hidup yang seperti apa yang Rara rasain nih setelah juarain Lida 2018? Sebenarnya tuh banyak banget yang berubah. Memang benar-benar 180 derajat banget yang dari Rara dulu yang mungkin cuma anak sekolahan, terus juga mungkin semua orang juga nggak tahu Rara itu siapa sih. Ya udah, maksudnya ikut apa sih sendiri-sendiri aja gitu. Udah nggak ada yang apa ya istilah kata siapa sih Rara gitu. Nah tapi setelah ikut Lida 2018 itu memang rasa perubahan banyak banget. Mulai dari ekonomi yang dulunya mungkin Rara sederhana banget, tapi sekarang alhamdulillah kepenuhan dicukupi gitu kan, keperluan keluarga gitu. Terus apa ya, dari sekarang juga alhamdulillah udah banyak orang-orang yang tahu tentang Rara. Rara itu siapa sih? Oh, alumni Lida 2018 gitu. Dan sebenarnya jadi bukan jadi beban sih, mungkin jadi tanggung jawab tersendiri lah buat Rara gitu. Yang mana dulu memang belum dikenal siapa-siapa, tapi sekarang setiap gerak-gerik langkah Rara tuh dilihat gitu oleh masyarakat. Jadi lebih hati-hati aja sih. Itu sih Kak. Tapi Rara jadi risih nggak sih, maksudnya sekarang kan udah terkenal 2 tahun ini, terkenal nggak cuma nyanyi, cuma jadi presenter juga kan. Merasa risih nggak sih kayak gerak-geriknya kayak merasa dibatasin nggak sih ini sama warganet plus 62 ini nih, kayak ngapa-ngapain dikomentarin yang enggak lah atau apalah. Awal-awal sih Kak, awal-awal dulu kan memang Rara kan orangnya tomboy, terus ya udah gitu, Rara yang maunya Rara ya Rara harus lakuin gitu. Kalau dulu ya, dulu jadi sempet risih gitu, apa yang orang lihat. Jadi setiap apa yang Rara lakuin tuh orang lain berkomentar gitu. Tapi sekarang Rara sadar bahwasanya Rara sekarang kerja begini ya tidak luput dari gerak-gerik. Rara tuh tidak luput dari penglihatan warganet gitu. Terus juga Rara juga sadar bahwa Rara kerja jadi public figure tuh ya memang tugasnya untuk dilihat oleh banyak orang. Jadi itu sih yang lebih buat Rara untuk bisa nerima dan juga bisa ya udah jalanin aja gitu. Lebih membuka diri berarti ya buat Iya, masyarakat luas. iya betul. Nah terus berarti Rara hati-hatinya seperti apa nih dalam beraktivitas supaya nggak dianggap minus gitu sama warganet? Sebenarnya sih kalau Rara sekarang mah nggak yang hati-hati kalau sama warganet, kalau di depan warganet Rara harus begini, terus kalau di belakang juga, tapi lebih ke ngubah kepribadian Rara sih. Jadi Rara juga nggak capek gitu loh, nggak capek dalam artian sikap ke warganet harus begini, sikap ke misalnya ke diri sendiri harus begini. Jadi lebih ke ngerubah sifat diri Rara, terus juga merubah diri jadi lebih baik lagi. Jadi Rara tuh memang benar-benar pengen ikhlas tulus gitu loh ngelakuin apa yang setiap hari Rara lakuin. Rara selama 2 tahun maksudnya setelah menang nih terus pekerjaan banyak, mimpi apa yang sudah Rara wujudin untuk diri sendiri atau untuk keluarga juga gitu, apa yang sudah diwujudin sama Rara? Banyak banget Kak, banyak banget. Yang pastinya Rara bersyukur banget sih bisa dapat kesempatan ini, terus juga bisa sedikit demi sedikit mewujudkan apa yang Rara pengen gitu. Apalagi pengen bahagiain orang tua, itu sih yang pengen Rara wujudin dari waktu ke waktu gitu. Dan Rara juga sadar bahwa Rara belum bisa bahagiain orang tua Rara. Jadi apa ya, ya udah kerja-kerja begini juga Rara juga pengen berkarya gitu kan. Jadi menikmati lebih ke menikmati apa yang sudah Rara lakuin dan ke depannya bakal ngelakuin apa setelah ini gitu. Kan memang belum bisa membahagiakan orang tua gitu, tapi ada nggak sih salah satu contoh Rara udah bisa ngewujudin keinginan orang tua? Contohnya kayak waktu itu Meli bilang dia sudah membelikan rumah baru dan mobil baru nih untuk keluarga gitu, untuk orang tua. Kalau Rara sendiri wujudnya sebenarnya salah satu contohnya gitu. Kalau dalam bentuk wujud sih alhamdulillah Rara di Jakarta juga sudah beli rumah untuk orang tua, terus juga sudah beli kendaraan, sudah mengumrohkan ibu sama adik juga, sama almarhum ayah juga. Itu sih.
yang kemungkinan Rara rasa orang tua belum mewujudkan keinginan orang tua apa sih? Orang tua masih ada yang belum pengen lagi nggak sih? Apa gitu yang Rara belum wujudin? Sebenarnya sih orang tua Rara tuh enggak yang menuntut apa-apa gitu ya, Kak. Maksudnya orang tua pengen ini, pengen itu tuh enggak. Tapi Rara sebagai anak tuh sadar bahwa apa yang akan Rara lakukan itu nggak akan bisa ngebales, nggak akan bisa selalu ngebuat orang tua bahagia gitu. Tapi Rara tuh yakin bahwa orang tua juga bahagia kalau Raranya juga bahagia, asalkan itu tetap positif, asalkan itu tetap tetap, masih apa ya, istilah kata tuh ya buat bahagia tapi masih di jalur, etika gitu. Masih tetap hal-hal positif gitu. Tapi Apalagi kalau wejangan apa anaknya yang sehat. wejangan apa yang selalu dikasih tahu sama orang tua gitu? Apa ya, sebenarnya sih ibunya Rara tuh atau orang tuanya Rara tuh nggak terlalu yang banyak ngomong gimana-gimana, Kak, tapi memang mereka itu, kasih contoh, dalam artian kasih contoh itu kita tuh ya harus kuat gitu, secara tidak langsung juga Rara bakal ngerti lah gitu. Kayak misalnya nih ibunya Rara tuh orangnya kuat banget, kuat terus juga nggak mau ngerepotin orang lain. Nah, jadi orang tua tuh ngasih contoh ke Rara bahwa kamu tuh harus jadi orang yang kuat, nggak boleh yang namanya bergantung sama orang lain. Pokoknya setiap ada masalah apapun ya harus dihadapi sendiri, nggak boleh yang apa ya, orang-orang tuh ikut campur gitu loh. Terus ayah Rara juga ngajarin untuk sabar gitu, terus juga apalagi kan kerjaan Rara juga begini. Jadi setiap gerak-gerik kita juga kan bakal dilihat sama orang gitu. Nggak boleh lah kita mengeluarkan, bukan mengeluarkan sih, maksudnya berbuat tidak baik gitu. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting jaga kesehatan, sholat 5 waktu, itu aja. Oh, Rara sempat stres nggak sih dengan kegiatan yang padat gitu waktu setelah menang sampai akhirnya sekarang kan, apalagi di tahun 2020 Rara banget di tahun Rara banget gitu kan. Sempat stres nggak sih jalanin banyak kesibukan gitu? Enggak sih, Kak. Lebih ke menikmati karena Rara juga seneng kan, seneng dalam artian yang ini hobi Rara. Terus juga alhamdulillah maksudnya Rara juga kerja dari hobi gitu. Jadi memang benar-benar menikmati banget setiap penampilan, setiap kerjaan. Itu aja sih, apalagi orang tua support dan itu benar-benar kayak jadi penyemangat tersendiri sih. Sempat ngerasa jenuh nggak sih? 2 tahun udah dapet kerjaan yang banyak banget itu. Sebenarnya jenuh tuh enggak, tapi cari waktu luang buat kumpul atau apa ya, kayak family time sama keluarga tuh agak gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah bersyukur banget, maksudnya Indosiar juga selalu kasih kesempatan buat Rara untuk ada di setiap program-programnya mereka. Berarti memang konsekuensi ya, di balik Iya, kesibukan tapi konsekuensi banget. ada waktu di mana Rara nggak bisa main sama teman-teman gitu. Betul. Waktu bermain hilang gitu. Tapi ada penyesalan sedikit nggak sih Ra soal itu, Ra? Enggak nyesel, malah bersyukur banget. Nah, Rara setelah ini bakal ada apa lagi nih, Ra? Setelah nyanyi udah, host udah, apalagi tuh? Apa ya? Mau jadi anchor? Doain aja dalam waktu dekat ini pengen buat jadi program sama teman-teman Indosiar juga. Tidak. Pengen kayak FTV berseries gitu, tapi doain aja semoga terwujud. Terus juga kan mulai acting berarti ya? Amin. Mulai acting berarti. Amin. Tapi adaptasinya ke acting susah nggak sih, Ra? Gimana ya, susah-susah gampang sih, Kak. Tapi alhamdulillah Rara dulu kan ikut sanggar, jadi memang benar-benar belajar teater gitu, terus juga belajar nyanyi, musik dan sebagainya. Tapi sedikit banyaknya sudah ada bekal lah gitu loh dari kecil gitu. Tapi ya harus mesti belajar lagi sih karena acting sama teater juga kan beda banget kan tekniknya gitu. Jadi memang harus benar-benar belajar lagi. Berarti Rida bukan hanya mengubah Rara sebagai penyanyi dangdut doang ya, sebagai entertainer ya berarti. Betul banget. Jangan lupa subscribe ya.